Pada 22 Juni 2024, Kota Jakarta merayakan hari ulang tahunnya yang ke-497. Perayaan hari ulang tahun tersebut menjadi perayaan terakhir bagi Jakarta menyandang status Ibu Kota Indonesia. Usai melepas status Ibu Kota Indonesia, Kota Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global, kota bisnis berskala internasional. 497 tahun sudah usia Jakarta yang menjadi ibu kota Indonesia. Perayaan HUT ke-497 Jakarta menjadi perayaan terakhir kota Jakarta menyandang status ibu kota. Pasalnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ yang mengatur pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara di Kalimantan pada 25 April 2024. Dengan demikian dalam waktu dekat Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Meski tak lagi menjadi ibu kota Indonesia, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan Jakarta akan menjadi kota global dan kota bisnis internasional. Lalu seperti apa wajah Jakarta sebagai kota global ke depan dan apa langkah serta upaya dalam menjadikan Jakarta menjadi kota bisnis internasional? Ya, untuk membahas lebih lanjut saat ini kami telah bersama langsung dengan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Heru? Baik. Ya. Alhamdulillah. Pak Heru, Jakarta sudah memasuki usia ke-497 tahun dan akan berubah dari DKI, daerah khusus ibu kota, menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Dan Jakarta juga akan bertransformasi Pak Heru menjadi kota global, kota bisnis berskala internasional. Nah ini boleh diceritakan Pak Heru, sebenarnya seperti apa gambaran kota global dan kota bisnis berskala internasional? Ya tentunya yang pertama adalah Jakarta harus tetap bersaing dengan kota-kota lain. Maka tujuannya adalah mengarah kepada kita harus bisa beradaptasi, DKI harus bisa survive ke depan bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi, maka kita harus memiliki pandangan yaitu Jakarta kota global yang tentunya itu ada kriteria-kriterianya yang dinilai oleh sebuah lembaga internasional. Contohnya misalnya sarana prasarana yang lengkap, rumah sakitnya harus bisa cukup baik dan lengkap juga, ada museum, lantas transportasi yang murah, mudah, dan manusiawi kira-kira seperti itu. Nah, itu mencerminkan bahwa Jakarta bisa punya potensi, sudah memiliki modal untuk menjadi kota global. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi nanti akan ada sarana prasarana yang lebih dikembangkan ya? Ya, artinya yang saat ini sudah ada, itu dikembangkan terus, sehingga kita bisa bersaing dengan kota-kota lain. Ya kan? Spot turisme harus ada, pariwisata terus meningkat, nah, itu tambahan lain-lainnya, termasuk juga daya tarik untuk para investor, investasi di Jakarta, kira-kira seperti itu. Oke, kalau kita bergeser ke SDM-nya sendiri, bagaimana menyiapkan kompetensi SDM kita di Jakarta tentunya untuk bisa mendukung Jakarta yang baru ke depannya, Pak Heru? Tentunya SDM itu ada dibagi dua ya, SDM yang terkait dengan pemerintah daerahnya maupun SDM di bidang swastanya. Kalau swastanya saya rasa itu sudah otomatis nanti menyesuaikan dengan pasar. Nah, terkait dengan sumber daya manusia yang ada di DKI Jakarta, saya rasa DKI memiliki potensi dan ASN yang cukup baik karena dilalui oleh sebuah proses ya, sebuah proses ada perekrutan, ada tes, dan setelah mereka masuk menjadi pegawai itu juga ada pembinaan sesuai dengan bidangnya, misalnya tata ruang, bisa sekolah atau studi di kota-kota yang memang memiliki kerjasama yaitu sister city. Ada yang bisa ke Jepang,
lantas ke Jerman, ke Korea. Nah itu semua dibagi itu untuk bisa mereka memiliki pengalaman yang setara dalam membangun kota Jakarta. Baik, jadi ada pintu-pintu baru untuk memberikan pengalaman yang baru juga untuk warga Jakarta ya. Masih membahas seputar warga Jakarta, karena dalam perubahan pasti menuai berbagai respon ya dari warga Jakarta sendiri khususnya. Ada yang khawatir Pak Heru, kalau Jakarta sudah tidak menyandang status ibu kota lagi, maka identitasnya juga berubah. Ada KTP dan KK yang juga harus mereka rubah. Ini apakah betul demikian mereka harus mengurus lagi dari nol atau seperti apa Pak Heru? Kalau seandainya nanti pada waktunya namanya berubah menjadi daerah khusus Jakarta, tentunya semua harus disesuaikan, termasuk mungkin identitas kependudukan. Tetapi tidak usah khawatir, itu kan bertahap, ada waktunya, mungkin bisa 1 tahun atau 2 tahun. Dan itu semuanya juga gratis. Tentunya itu persiapannya perlu waktu lah ketika DKJ itu sudah digaungkan menjadi daerah khusus Jakarta. Tidak semerta-merta warga Jakarta terus berbondong-bondong mengganti KTP, tidak. Pasti ada waktunya. Bisa 1 tahun, 1,5 tahun. Toh kami ini di kelurahan kan sudah cukup juga dekat pelayanan dengan masyarakat. Mereka gampang. Itu tidak masalah. Baik, semua by proses ya, ada urutannya dan semua itu juga dibuka secara gratis, jadi warga tidak perlu khawatir ya. Oke, selanjutnya adalah tentang fungsi-fungsi lain selain identitas yang nanti juga mungkin akan berubah. Apakah juga nanti mengikuti di belakangnya ada fungsi lain yang berubah seperti kartu Jakarta Pintar atau kartu Jakarta Sehat? Itu apakah fungsinya nanti akan berubah atau tetap seperti sedia kala, seperti biasanya Pak Saya Heru? rasa tetap ya, namanya kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Cuma mungkin logo lambangnya saja ya di kartu itu mungkin berbeda. Dan saya rasa perlu ada waktu transisi. Ya, semua itu bisa berjalan dengan baik. Oke, semua kembali lagi ada prosesnya ya. Jadi satu persatu baru akan berubah nantinya ke depannya. Ada juga yang menuai berbagai respon positif. Ada juga warga yang setuju Pak Heru kalau nanti Jakarta sudah tidak menyandang ibu kota lagi, lalu lintas akan lengang, tidak ada lagi kemacetan dan warga jadi lebih rileks begitu berlalu lintas, bekerja. Tanggapan Pak Heru sendiri gimana? Setuju atau sebetulnya kemacetan ini bisa kita urai kok kalau kita bijak menggunakan transportasi atau seperti apa Pak Heru? Ini terkait dengan transportasi. Kalau sudah IKN bisa berjalan dengan baik kan gitu ya, bisa 100%. Saya rasa mungkin ada pengurangannya namun tidak terlalu banyak. Karena tadi kekosongan itu akan diisi oleh para pengusaha yang melakukan investasi di Jakarta. Itu bisa dilihat nanti ketika kantor-kantor pemerintahan itu berubah fungsinya menjadi kantor swasta, menjadi hotel dan lain-lainnya, sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh, maka tentunya kan yang tadi dibilang kosongnya sejauh apa belum tentu juga. Maka dari itu yang namanya pembangunan transportasi harus tetap terus berlangsung. MRT disempurnakan, LRT dilanjutkan, penambahan transportasi Transjakarta, bahkan mungkin sampai dengan kota-kota seperti Bekasi, Depok, Bogor, itu harus dipersiapkan. Tidak harus melihat bahwa ini sudah bukan ibu kota akan lengang, tidak juga. Jakarta adalah bagian dari kota yang paling lengkap infrastrukturnya dibanding kota-kota yang lain. Ya kan, kota lain nggak punya MRT. Ya kan, Jakarta punya 2 LRT pemerintah pusat dengan LRT DKI Jakarta. Dari situ aja kan sudah. Tentunya daya tarik itu modal yang tadi saya sampaikan adalah modal daya tarik untuk mengisi nanti ketika kalimat daerah khusus Jakarta sudah benar-benar secara aturan dilaksanakan. Baik, jadi Jakarta masih menjadi kota terlengkap ya, apa saja bisa. Pasti daya tariknya masih ada.
Baik, masih menjadi magnet ekonomi tentunya. Nah, saya juga nanti akan masuk ke sana bagaimana Jakarta tetap bisa menjadi magnet ekonomi meski sudah tidak lagi menyandang statusnya menjadi ibu kota. Tetapi usai jeda ya Pak Heru. Dan pemirsa Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Heru Budi Hartono selaku penjabat Gubernur DKI Jakarta. Pak Heru menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya Pak, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu Jakarta menjadi kota global, kota bisnis berskala internasional. Ini luar biasa sekali ya, karena kita tahu juga Jakarta masih menjadi magnet ekonomi. Sejauh ini Pak Heru, sudah berapa banyak sebetulnya para investor dari dalam ataupun luar negeri yang sudah berinvestasi di Jakarta? Progresnya saat ini sudah sejauh mana sih Pak? Di 2023 itu ada data realisasi penanaman modal asing itu 4.830.000 US dollar. Wow. Jadi dari data ini berarti Jakarta masih memiliki daya tarik untuk investor melakukan investasi di Jakarta. Nah ini harus dijaga terus, jaga. Artinya dari sisi pelayanannya, dari sisi keamanannya, dari sisi lainnya, ya memang harus bersama-sama untuk terus dipertahankan. Ini yang menjadi PR nih Pak, untuk memaintenance atau menjaga, ini kan tidak mudah ya bagaimana menjaga infrastruktur agar tetap baik, kemudian SDM kita juga harus di-maintain agar tetap unggul, optimal. Ini bagaimana agar menjaga keseluruhan objek-objek tersebut, unsur-unsur tersebut tetap bisa optimal sehingga ya ekonomi kita bisa tetap baik ke depannya. Ya. Yang pertama adalah APBD. APBD kita, APBD pemerintah DKI harus bisa untuk merawat infrastruktur yang ada. APBD DKI Jakarta harus cukup untuk bisa menambah infrastruktur yang tadi disampaikan. Jalannya dibaguskan, ada beberapa titik-titik tertentu harus dibuat jalan tembus. LRT sekarang sedang berlangsung. Nah, semua ini tentunya harus dihitung dengan kemampuan APBD yang tentunya bijak. Nah, ini yang harus kami Pemda DKI juga mengatur belanja APBD dengan bijak. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi pengaturan anggaran ya supaya semuanya tepat sasaran. Kalau tantangannya sendiri Pak untuk switching kan ada masanya, ada prosesnya ya, butuh waktu. Untuk switching dari DKI ke DKJ itu tantangan terbesarnya apa Pak Heru? Gini, sebenarnya dirubah atau tidak dirubah nama itu daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Tantangan yang ada harus segera diatasi siapapun nanti gubernurnya adalah kebutuhan air bersih. Oke. Ya kan? Penduduknya terus meningkat. Lantas tadi saya sampaikan perawatan sarana prasarana, berapa banyak GOR yang dimiliki oleh DKI Jakarta, berapa banyak rumah sakit RSUD yang dimiliki Jakarta, berapa banyak kantor kelurahan, kecamatan, termasuk tentunya perawatan tadi yang terbaru adalah MRT, LRT. Nah ini semua ya sekali lagi ya, perlu dukungan masyarakat, ya kan, perlu mendapatkan PAD yang cukup untuk bisa keberlangsungan ke depan. Ya PAD Jakarta harus naik terus. Bagaimana caranya? Berbagai cara lah bisa dilakukan. Jadi kalau berubah atau tidak berubahnya ya Jakarta harus ke arah sana. Jakarta misalnya daerah khusus Jakarta. Tantangannya apa? Ya tadi kan mengenai air bersih, transportasi, pemenuhan kebutuhan rumah, tempat tinggal. Ya tentunya masyarakat sudah tahu masalah kemacetan, masalah banjir. Ya, banjir ada 3 sisi. Hujan dari hulu, ya kan, mengalirnya sungai ke Jakarta 13 sungai. Di sisi lain di lautnya adalah rob, hujan yang memang langsung dari Jakarta, yang turun langsung ke Jakarta. Nah itu semuanya harus ditangani dengan baik. Baik. Tadi saya mengutip beberapa hal penting ya, air bersih dan juga rumah
Ini yang menjadi PR yang selalu menjadi tantangan bagi siapapun gubernurnya nanti. Karena kembali lagi Jakarta menjadi magnet ekonomi ya. Semua warga dari luar Jakarta banyak yang kesini untuk mengadu nasib, mencari penghasilan tambahan. Nanti apakah tetap optimis ketika nanti Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota lagi? Warga apakah tetap masih berbondong-bondong ke sini mencari pekerjaan, mengadu nasib, mendapatkan penghasilan Pak Heru? Mungkin saja masih. Maka dari itu kota-kota lainnya, misalnya di Kerawang, di Banten, itu kalau saya lebih senang kota itu tumbuh. Sehingga kue untuk mencari nafkah itu tidak saja orang tertarik kepada Jakarta. Jadi bisa bergeser ke Depok, bisa bergeser ke Kerawang, dia bisa bergeser ke Banten, untuk supaya tidak semerta-merta masyarakat untuk mencari nafkah di Jakarta. Kalau daya tariknya, lah iya, ya Jakarta kan cukup banyak taman, gedung-gedungnya cukup menarik, sehingga daya tarik untuk melakukan mencari pekerjaan segala macam, ya tentunya di kota-kota besar semua seperti itu. Ya, tidak hanya di Jakarta saja. Oke. Kalau untuk pemenuhan sendiri, saya mau masuk ke rumah ya. Perumahan ini juga menjadi hal yang penting karena ini menjadi fundamental warga untuk tetap tinggal di Jakarta dan berdaya di sana, berkontribusi pula untuk kota Jakarta. Bagaimana untuk pemerataan agar semua juga bisa memiliki hunian yang layak? Karena banyak juga warga yang belum bisa memiliki hunian yang layak nih Pak Heru. Jadi gini, ada kita lihat dua sisi pandangan. Ya. Yang pertama adalah Jakarta mungkin sudah sedikit atau mungkin sudah berkurang untuk rumah tapak. Itu sudah pasti. Jadi kalau ditanya, saya mencari rumah tapak susah di Jakarta, iya. Karena itu perkembangan sebuah kota. Ya kan? Perkembangan sebuah kota untuk kota maju ya seperti itu. Tidak mungkin mencari rumah tapak di Jakarta itu murah, sudah tidak mungkin. Maka dia bergeser ke kota-kota satelit yang lainnya. Bekasi, Bekasi, Depok, Banten, Bogor. Nah, itu Pemda DKI mensupportnya bagaimana caranya? Ya silakan rumah tapak itu ada di kota-kota yang tadi saya sebutkan. Jakarta dengan pemerintah daerah yang tadi saya sampaikan juga harus mensupport transportasi sampai ke Bekasi, perumahannya sampai ke misalnya hari ini ke BSD di Banten dan segala macam. Nah ini untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi kos mereka untuk yang bekerja di Jakarta. Ya itu dari satu sisi. Jadi kalau saya lihat kemarin saya baca di sebuah berita, ya Jakarta sudah mahal lahannya, lantas mencari house landed atau rumah tapak susah. Iya itu kondisi. Nah, tentunya yang kedua adalah apartemen, rumah susun. Pemda DKI tentunya harus menyiapkan masyarakat yang membutuhkan rumah murah. Nah, rumah murah itu yaitu rumah susun. Kalau swasta apartemen, nah swasta juga harus membangun rumah apartemen yang terjangkau kan. Nah, rumah susun sewa. Nah, di sisi lain ada bangunan atau rumah tinggal yang memang sudah sejak dulu ada, yang sekarang mungkin perlu menjadi perhatian, yaitu misalnya catatannya ada RW tertentu, ada beberapa RW kumuh seperti itu, yang memang harus kita perbaiki. Nah, selain rumah susun, saya lebih cenderung bisa merapikan kota ini dengan memperbaiki, melakukan revitalisasi rumah warga di tempatnya, di titik lokasi itu. Sehingga kalau rumah susun dia harus pindah. Dari sini dia pindah ke sini. Bisa nyaman, bisa tidak. Terus bagaimana dengan pekerjaan dia di tempat baru. Tapi kalau kita merevitalisasi bangunannya di lokasi itu, maka untuk sementara waktu dia harus, tentunya ketika kita bangun lokasi itu harus pindah dulu ya. Itu mungkin nggak nyampe 1 tahun. Tapi ketika dia sudah kembali ke tempatnya, rumahnya sudah baik, ya kan. Lantas
sanitasi yang cukup baik, dan tentunya kesehatannya bisa bertambah sehat, ya kan, udaranya bisa sesuai dengan hitungan-hitungan kesehatan. Nah, jadi ada dua sisi, pemerintah daerah harus menyiapkan rumah yang layak, yang satu adalah rumah yang baru, apartemen segala macam, rusun. Lantas yang berikutnya adalah merevitalisasi kampung-kampung yang memang harus menjadi perhatian khusus dari DKI. Oke, jadi segala aspek betul-betul harus diperhatikan agar semua warganya juga bisa setara ya. Terakhir Pak Heru, apa pesan Pak Heru untuk warga Jakarta agar mereka tetap bisa bangga, bisa terus semangat berkontribusi untuk Jakarta meski Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia? Yang pertama, daerah khusus Jakarta harus mandiri. Tentunya sudah tidak mungkin untuk seperti saat ini ada bantuan-bantuan mungkin dari pemerintah pusat. Mungkin kalau daerah khusus Jakarta bantuan itu sudah berkurang, pemerintah pusat harus memperhatikan kota lain, kan seperti itu. Maka satu-satunya jalan adalah ya masyarakat harus paham, harus bekerja keras, ya kan, mempertahankan dan merawat infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah. Untuk siapa? Ya untuk kita semuanya. Misalnya contoh, ada taman bagus, ada pagarnya bagus, pagarnya diambil. Kan itu semua lapisan masyarakat harus bantu untuk bisa menjaga Jakarta ini supaya apa tadi? Kota kita adalah rumah kita, kota kita adalah tempat kita bekerja, supaya nyaman, aman, dan masyarakat bisa bekerja dengan baik, anak-anak bisa sekolah dengan menimba ilmu sesuai dengan kemampuan mereka. DKI mempersiapkan sarana prasarana pendidikannya. Jadi semua lapisan masyarakat harus bisa merawat, menjaga, mengamankan, dan tentunya menjaga kebersihan. Itu kuncinya ya, warganya harus bisa merawat dan menjaga kotanya agar Jakarta bisa selalu menjadi kota yang nyaman bagi warganya dan berdampak tentunya bagi ekonomi dan dunia bisnis di Indonesia. Terima kasih Pak Heru telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.